Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur untuk kelas 2A. Kiranya pada pertemuan kali ini kita akan semakin mendalami filsafat etnis Tionghoa yang tinggal di Biu. Dan nanti kita akan membahas bagaimana perjumpaan antara Hindu dengan agama Tao dalam masyarakat etnis Tionghoa di Biu, Jakarta. Oh ya, tahu. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oh, iya, Pak. Horas, Pak. Selamat pagi, Pak. Horas, selamat pagi. Baik, kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-8 hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk pada masa ujian tengah semester. Nanti silakan mempelajari dari apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Dan tentu dalam ujian mid semester ini akan menentukan juga nilai-nilai yang akan kalian peroleh pada akhir semester. Karena UTS itu 25%. Kita akan ujian nanti sesuai dengan jadwal kuliah. Kita akan mulai nanti jam 10 dan akan berakhir pada 11.40. Dan dikirim nanti dalam bentuk file Word ke saya. Jadi dijawab sesuai dengan pertanyaan dan kirimkan jawabannya ke saya melalui WA grup ya, di WA grup saja, jangan usah di Japri. Kalau di Japri itu nanti malas membukanya satu persatu, nggak diingat. Di WA grup saja nanti.
Oke, kita sudah hadir 24 orang dari 27. Kita masih ada 3 orang lagi belum masuk. Sekarang tinggal 1 orang lagi ya. 2 orang lagi. Kita ada 28 orang, berarti 27 yang seharusnya, berarti 28. 1 orang lagi yang belum masuk. Salam Pak. Baik. Silakan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Dari saudara kami dari atas nama Eli di Subhanahu Tasoid, laptopnya sedang bermasalah Pak. Padahal dia yang mempresentasikan sekarang Pak. Mohon ditunggu ya Pak. Dia melapor ke siapa? Sama saya Pak. Soalnya kami dekat-dekatan Pak. Satu rumah kami Pak. Kalau begitu kamu aja yang menjawab. Saya tidak mengetahui itu. Karena saya dosen di sini tidak ada laporan. Mungkin kamu dosen di sini mungkin, sehingga dia melapor ke kamu. Oke ya, silakan Komti membuka dengan doa. Untuk memblokir doa dari Bang Raymond Tagalog untuk bawa doa kita. Halo, Saudara Raymond. Oh, mungkin ada gangguan. Oke, saya minta kepada Ade Sofia, ada di sini? Ada Bang. Silakan. Baiklah, sebelum kita mau mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dan henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Karena Tuhan telah kami rasakan kasih karunia-Mu yang melindungi kami sepanjang hari kami. Tuhan, kami ingin memulai pembelajaran kami Tuhan. Apapun yang menjadi pembahasan kami Tuhan Yesus, sekiranya dapat kami mengerti dan kami pertemukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikanlah Bapak dosen kami kesabaran, ketabahan, dan berikan dosen kami kepintaran untuk mengajar kami Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya Tuhan, berikan kesehatan, umur yang panjang, berkat yang melimpah. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Ade Sofia, Veronica. Hari ini kita memasuki pembahasan soal filsafat Hindu yang disampaikan oleh beberapa teman yang sudah mempersiapkan diri menyampaikan laporan bacaannya. Kali ini kita akan mendengar ada 5 orang pembaca. Yang pertama itu Eli Dedi Juban Tasoid. Nanti akan disampaikan dalam waktu 5 menit ya, 5 menit. Lalu kita akan membahasnya setelah itu nanti. Oke, silakan Eli Dedi. Saya akan share screen, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi buat Bapak dosen, selamat pagi buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas
pada laporan saya pada mata kuliah Filsafat Timur. Dalam sejahtera kemajemukan masyarakat. Era global ini ditandai dengan masyarakat yang semakin majemuk, yang dikenal dengan masyarakat multikultur. Manifestasi kemajemukan yang lebih tampak terletak pada berbagai suku bangsa, yang disertai dengan kebudayaan yang dipraktikkannya setiap suku bangsa, cenderung mempraktikkan kebudayaan tertentu karena generasi pendahulu mereka telah mewarisi seperangkat nilai dan tradisi yang lebih relatif berbeda. Dengan nilai dan tradisi ini adalah semacam alat yang digunakan sebagai pemandu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pemaknaan teologi filsafat ketuhanan dan aplikasi teori. Filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir ke dunia sering disebut homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme. Animisme berupa keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda. Yang kedua, dinamisme. Keyakinan terhadap adanya kekuatan alam. Yang ketiga, totemisme. Berarti keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Yang keempat, politeisme. Bisa kita baca. Nomor 5, natural politeisme. Yang keenam, henoteisme dan katenoisme. Yang ketujuh, panteisme. Yang kedelapan, monoteisme. Yang kesembilan, monisme. Apabila dihubungkan kembali dengan konsep filsafat Tao sebagai sesuatu kepercayaan, menurut Lao Tzu yang memberikan gambaran bahwa Tao adalah asal-usul yang unik tentang dunia. Lao Tzu secara eksplisit menulis Tao menghasilkan yang satu menghasilkan yang dua menghasilkan yang tiga, dan yang tiga menghasilkan 10.000 hal lainnya. Tao adalah sumber utama. Aplikasi teori. Terdapat beberapa teori diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada teori interaksionisme simbolik. John Dewey dan Blumer telah menyempurnakan pandangan interaksi hidup dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh Imperman. Ketiga prinsip itu adalah: yang pertama, dasar utama bertindak. Yang kedua, merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu bersamaan. Yang kedua, ada teori religi. Teori religi menggunakan dalam melakukan pengkajian tentunya terkait dengan 7 Theory of Religion sebagai berikut. 1. Teori substantif. Kedua, teori Rudolf Otto. Yang ketiga, teori Emily Durkheim. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Filsafat Cina dikatakan sebagai filsafat yang natural dan spontan yang sungguh dilihat dan dialami dalam kehidupan mereka sendiri. Sebelum komunisme masuk, ajaran mereka tidak didasarkan pada agama melainkan pada ajaran-ajaran etis. Perlu kita tahu terlebih dahulu asal agama masyarakat tersebut yang menurut peneliti ZJ disebut sebagai agama Cina. Dia menyebutkan dalam disertasinya bahwa dalam praktik agama Tionghoa tampak Tuhan memiliki banyak aspek. Di antaranya yaitu 1. Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan yang eksistensial.
Yang kedua, Tuhan yang transenden yang disebut sebagai Cian sebagai Tuhan yang supranatural. Yang ketiga, Tuhan sebagai Ciante bersifat fisik dan natural. Yang keempat, Tuhan yang bersifat politisi. Yang kelima, Tuhan sebagai Tuhan sosial dan sosiologis. Dan Tuhan yang bersifat sebagai antropologis. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang immanenlah yang banyak Tuhan yang Silakan hidupkan mic-mu. Oke, ini sudah habis waktu ya. Oke, sudah habis waktu. Sampai di situ dulu. Nanti dilanjutkan. Sekarang kepada Elsa Hasibuan. Baik, Pak. Bang Eli, tolong di screen-nya, Bang. Bang Eli. Oh, Bang. Tolong Oke. screen-nya, Bang. ya Kak. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari laporan bacaan saya yang berjudul Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. 2. Pembahasan. Era ke atas, Bang. Era global ditandai dengan masyarakat semakin majemuk yang dikenal dengan masyarakat multikultur. Penekanan pengakuan dan penghargaan terhadap kesederajatan perbedaan kebudayaan nyaris hampir sangat sering didengar gaungnya. Kondisi ini juga berlaku di Indonesia yang memiliki corak masyarakat yang bersifat majemuk. Manifestasi kemajemukan yang paling tampak terletak pada berbagai suku bangsa yang disertai dengan kebudayaan yang dipraktekkannya. Setiap suku bangsa cenderung mempraktekkan pola kebudayaan tertentu karena generasi pendahuluan mereka telah mewariskan seperangkat nilai dan tradisi yang relatif beda dengan nilai dan tradisi yang berkembang pada suku bangsa lainnya. Nilai dan tradisi ini adalah semacam alat yang digunakan sebagai pemandu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau Supran 2008. Di sisi lain, masyarakat yang multikultur memicu tumbuhnya pluralisme baik yang terkait dengan keberagamaan seni budaya dan tentunya agama. Pluralisme agama banyak menjelaskan tentang berbagai macam opini tentang berbagai jalan menuju Tuhan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Tiap agama memiliki tujuan akhir yang berbeda. Manusia sudah lama menyembah Tuhan dan berbagai bentuk dan filsafat. Kepercayaan akan Tuhan pun diimplementasikan dengan berbagai cara yang begitu beragam yang mana aplikasinya masuk ke dalam apa yang disebut ranah agama. Agama dapat dikatakan sebagai media rasionalisasi kepercayaan. Mic-nya, Pak. Ya, apakah ini kau tulis sendiri, Elsa? Maaf, Pak.
Jaringan saya, Pak, kurang bagus, Pak. Saya ulangi ya, Pak. Bukan, ini kau ketik di mana? Di handphone atau di laptop? Saya ketik dari laptop, Pak. Tapi laptop teman saya, Pak. Iya, kau ketik sendiri atau bagaimana nih? Saya ketik sendiri, Pak. Kau ketik sendiri. Iya, Pak. Terus kalau kau ketik sendiri, kalimat menyusun kalimat seperti ini rupanya. Tidak, Pak. Jadi ini kau apa? Kau scan atau kau convert? Dari Enggak, apa? Pak. Tidak, Pak. Diketik sendiri, Pak. Saya ketik sendiri, Pak. Ketik sendiri. Iya, Pak. Stop dulu apanya itu? Screening itu. Kau menulis seperti ini. Seperti ini. Ini cara menulis kalau diketik sendiri. Kau ngerti mengapa terjadi seperti ini? Ngerti? Tidak. Tidak, Kau Pak. ketik sendiri ini? Aku ketik sendiri itu, Pak. Ketik sendiri. Sekali lagi, kau ketik sendiri ini. Kau mengetik seperti ini kalimatnya dan cara menyusun kalimatnya. Ketik sendiri. Saya lebih suka orang yang terus terang daripada berbohong. Ini kau ketik sendiri, Elsa. Sekali terakhir sekali. Kau ketik sendiri ini, Elsa. Apakah masih bersama saya, Elsa? Elsa, masih bersama saya? Halo, Elsa? Elsa? Elsa, apakah bersama saya? Atau tidak lagi ya? Masih ada. Elsa, bisa dengar suara saya? Elsa, apakah bisa dengar suara saya? Wah, tampaknya susah komunikasi. Oh, ini baru gabung dia. Ya, halo Elsa. Apakah sudah bisa mendengar? Elsa, apakah sudah bisa mendengar? Bisa, Pak. Itu kau ketik sendiri. Iya, Pak. Sekalian dibantu teman, Pak. Ya, kau ketik sendiri terakhir sekali. Pertanyaan saya, kau ketik sendiri? Iya, Pak. Tapi dibantu sama teman, Pak. Kau ketik sendiri? Iya, Pak. Oke. Kamu diajar mengetik seperti ini. Apa bedanya Tidak. yang ini? Apa bedanya yang ini dengan ini? Coba jelaskan. Apa bedanya? Ini spasi berapa ini? 1,5 kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah. Ini spasi berapa? Lalu kalau kau mau menulis seperti ini, nggak sampai ke ujung sini, ini kan sampai. Iya, Pak. Ini terpotong-potong sampai di sini. Cara menulis yang benar begini, terpotong-potong. Enggak, Pak. Jadi kenapa begini? Kau ketik sendiri apa tidak? Saya ketik sendiri, Pak. Oke.
Biar saya jelaskan ya. Ini terjadi kalau kita convert dari Word, dari PDF ke Word. Biar you tahu ya. You itu baru anak kemarin. Saya sudah tahu ini dengan melihat seperti ini modelnya. Saya sudah tahu apakah diketik sendiri atau di convert. Saya sudah berkali-kali bertanya ke kamu, kau ketik sendiri. Hanya ini aja kau ketik judul ini. Ini Times Roman kan? Ini hurufnya udah Calibri. Ini beda hurufnya. Lalu ini bukan Justify. Ini semua ini karena di-convert. Dan Anda tidak mengeditnya seperti ini. Bisa diedit ini. Bisa diedit. Kalau you ketik sendiri, bisa ini. Kalau you yang ketik sendiri, ini bisa diedit. Tapi you berbohong. Dan you calon pendeta, calon masalah teologi berbohong. Ini bisa. Ini apa? Kamu ngerti ini apa? Mengapa ini? Mengapa terjadi seperti ini? Kalau kau ketik sendiri, nggak mungkin kau gini buat begini. Ini catatan perut namanya. You nggak ngerti cara menulis. Lalu masih berbohong lagi. Kau ketik sendiri. Ini bukan kau ketik sendiri. Beda ketik sendiri. Ini kalau ketik sendiri nggak akan terjadi seperti ini. Jadi mahasiswa teologi itu namanya mahasiswa teologi jujur saja pada dirinya. Ini bukan ketik sendiri, bukan ya. Saya tidak mau mahasiswa itu bodoh. Tapi saya mau mahasiswa itu pintar. Menuliskan apa yang dia tahu dan membaca, lalu dia tahu dari bacaan itu, tuliskan apa yang kau baca dan baca apa yang kau tahu. Ini enggak kau tulis ini. Ya. Tuliskan apa yang kau tahu di lembar kertasmu, lalu ketika presentasi seperti ini, baca apa yang kau tulis dari yang kau tahu tadi. Kau dengar Elsa? Kau dengar Elsa? Wah, ini jaringannya tidak bagus. Mudah-mudahan rekamannya ini dia dengar. Jadi kepada kalian juga gitu ya. Jangan hanya menjiplak-jiplak. Saya tidak menyuruh kalian menjiplak, menulis murni semuanya, enggak. Saya tidak menyuruh kalian menulis semua apa yang di catatan itu, enggak. Tapi apa yang kau tahu setelah kau baca, itu saja tulis. Jangan melaporkan ulang isi bukunya itu. Saya sudah baca itu, enggak usah. Tapi apa yang Anda mengerti dari filsafat itu aja ambil. Daripada kau baca ulang semua itu, capek habis waktu. Gitu ya. Jadi apakah Elsa sudah bisa mendengar saya? Ini saya tolak ya punyamu ini. Saya tolak dan kamu akan ikut lagi nanti setelah mid semester membuat laporan baca yang berikut. Kalau mau nilaimu bagus. Tapi kalau tidak mau kekerjakan, maka nilaimu anjlok. Tidak ada. Semoga nanti kau dengar ini, kalau jaringanmu pun tidak ada. Nanti akan saya kirimkan ini ke kalian. Dan kalau teman-temannya sampaikan ke dia ya, ini ditolak. Oke, menghabiskan energi kepada hal yang tak berguna,
Lanjutkan aja, Ferdinand Sirait. Baik Pak, Pak saya screen Pak. Apakah screen saya terlihat teman-teman? Ya sudah, silakan. Saya lakukan penulisan unsur dinamika Hindu etis Tionghoa. Agama dibangun tidak hanya berdasarkan satu landasan utama, yaitu keyakinan akan Tuhan, namun juga diberikan oleh kalusa pelengkap seperti ritual ataupun upacara yang justru kedua hal tersebut sering menimbulkan kesahan biasa akan makna dari agama tersebut. Hal tersebut menjadikan agama tidak hanya merupakan suatu bentuk aplikasi dari kepercayaan akan Tuhan, melalui juga sudah memiliki fungsi ganda, bahkan lebih agama dipakai sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri. Dengan adanya kesamaan baik dalam hal ritual maupun budaya, tentu tidak ada lagi perbedaan yang diskriminasi terhadap mereka yang berbeda dalam pemahaman tentang pelaksanaan ritual. Masyarakat Qingbio, masyarakat ini menyebut tempat sucinya dengan nama Bio karena Bio ini menunjukkan dewa Cikung sebagai dewa tertinggi, maka Bio ini pun diberi nama Cikung Bio. Menurut masyarakat tersebut, dewa Cikung adalah dewa yang mengembarkan yang memiliki sifat yang baik hati, suka menolong, dan memiliki watak penting. Cikung Bio merupakan pura pertama bagi umat Hindu etnis Tionghoa di Jakarta. Masyarakat Qinghiu Bio pada umumnya tidak mengakui bahwa mereka berintegrasi ke Hindu, dikarenakan menurut mereka sebenarnya dari leluhur mereka sudah memiliki agama Hindu, namun tata cara Hindu yang mereka terapkan Hindu dengan budaya dan tradisi Tionghoa. 2. Pemaknaan teologi, filsafat ketuhanan, aplikasi teologi. Sama ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir dunia sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang memilih dirinya dalam berbagai hal, apapun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Terkadang sesuatu yang melebihi tersebut berada di luar jangkauan logika manusia. Sangat sedikit manusia yang bisa memiliki kepercayaan atau agama selain dari yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, kecuali ada suatu perasaan yang khusus yang muncul dari dalam dirinya, sehingga munculnya kepercayaan di atas. Setiap manusia beragama memiliki sebuah pengalaman yang realitas absolut tersebut. Di dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. 1. Animisme, 2. Humanisme, 3. Totemianisme, 4. Polietisme, 5. Natural, 6. Henoteisme, 7. Petheisme, 8. Monotheisme, 9. Monisme. Apabila dihubungkan kembali dengan konsep filsafat Tao sebagai suatu kepercayaan, menurut Lao Tzu yang memberikan gambaran bahwa Tao adalah asal usul yang unik tentang dunia. 3. Filsafat ketuhanan masyarakat etis Tionghoa Qinghiu.
dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Negara Cina merupakan negara yang memiliki peradaban yang memiliki tua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Filsafat mereka dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan sopan yang sungguh dilihat dari dalam kehidupan mereka sendiri. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat disampaikan sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Ketuhanan tertinggi yang dimaksud itu adalah tentunya yang absolut sebagai pencipta alam semesta yang disebut sebagai Tuhan, meskipun masyarakat Tionghoa ini menyebut dengan sebutan Tao filsafat ketuhanan yang akan dikajikan pada filsafat ketuhanan. Memang tidak dapat dipastikan kelahiran Taoisme dalam sejarah peradaban umat manusia. Namun untuk mengetahui asal mualnya dapat diketahui berdasarkan catatan sejarah pada 500 tahun yang lalu, tatkala sekelompok suku berdiri di tepi sungai. Oke, waktunya udah habis. Sekarang Franz Heid, Manado. Silakan ditutup apanya, screen. Pak, sudah kelihatan Pak paper saya Pak, laporan baca saya Pak. Ferdinand, tolong hentikan dulu screen. Oke. Baik, saya akan membacakan dari hasil laporan bacaan saya. Untuk menyingkat waktu kita masuk dalam pembahasan pemaknaan teologi filsafat ketuhanan aplikasi teori. 1. Teologi. Teologi adalah suatu disiplin intelektual yang bertujuan untuk menguraikan isi terhadap keyakinan religius dalam urutan yang sistematis. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa teologi adalah upaya untuk merumuskan penghayatan iman pada konteks, ruang, dan waktu tertentu, atau dengan kata lain, dapat dikatakan teologi adalah pengkajian, penghayatan, atau internalisasi, dan perwujudan atau aktualisasi nilai-nilai iman atau ketuhanan dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia terlahir ke dunia sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu melebihi dirinya dalam berbagai hal, maupun dalam berbagai aspek kehidupan dunia. Dalam kenyataan, manusia tidak lahir dalam ruang yang hampa akan budaya dan agama. Oleh karena itu, keberagamaan untuk sebagian besar penganut agama apapun tidak bermula dari sebuah pilihan bebas, akan tetapi lahir dari proses pewarisan yang diwarisi dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam filsafat ketuhanan, pandangan dengan Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai dengan beraneka ragam. 1. Animisme, 2. Dinamisme, 3. totemisme, 4. Politeisme, 5. Natural politeisme, 6. Henoteisme atau kateisme, 7. Panteisme, 8. Monoteisme, dan ke-9 monisme. Adapun getaran napas Brahman tersebut dari 3 rangkaian suku kata, yakni A, U, dan M. Dari suku kata inilah para maha RSI menerjemahkan ke dalam bahasa manusia. Inilah awal dari turunnya pengetahuan suci Veda. 3 suku kata tersebut diterjemahkan oleh para maha RSI sebagai bentuk penyampaian pesan Sananta Dharma. Teori interaksionisme simbolik. Manusia bisa memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat berhubungan langsung dengan Brahman. Dalam hal ini simbol itu penting walaupun diketahui bahwa Brahman bukanlah simbol-simbol itu, akan tetapi ia hadir dalam simbol-simbol itu. Bagian B, filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio.
Satu, dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika bukannya agama. Agama menurut mereka adalah filsafat yang disertai sesuatu bangunan atas tertentu yang terdiri dari takul dogma-dogma, ketentuan-ketentuan upacara serta lembaga-lembaga. Dalam Taoisme adalah perbedaan Taoisme sebagai filsafat yang disebut Taoxia atau mazhab Tao dengan agama Tao yang disebut Tao Xiao. Ajarannya bukan hanya berbeda melainkan bahkan saling bertentangan. Taoisme sebagai filsafat mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan Taoisme sebagai agama mengajarkan agar manusia menentang alam. Dua, asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao atau yang lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia, umumnya diakui sudah ada sejak 7.000 tahun yang silam. Sebagai sebuah ajaran yang mengandung unsur-unsur filosofis dan metafisis, Taoisme diwadahi oleh sebuah kitab suci yang bisa menuntut pemeluknya dalam memahami arti penting kehidupan ini. Adalah Lao Tzu yang pertama kali menulis kitab yang dikenal dengan Tao Te Ching. Kitab ini bila kita terjemahkan memiliki makna aturan mengenai jalan dan kebajikan, sehingga pemeluknya pun bisa mengamalkan ajaran-ajaran tertuang dalam kitab suci tersebut. Dalam kitab suci Taoisme yaitu Tao Te Ching, dalam uraiannya berkisar pada Tao itu sendiri. Secara harfiah, kata Tao berarti jalan setapak ataupun jalan. Ada 3 makna untuk memahami jalan ini. Makna Tao yang kerap kali mewarnai perjalanan agama-agama di dunia sebagai berikut. Tao dapat diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Dengan kata lain, dalam semboyan Tao adalah mereka yang mengetahui tidak akan bicara, sedangkan mereka yang bicara tidak mengetahui. Yang kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta dan juga bisa mengartikan bahwa jalan Tao bukanlah jalan yang kuno, asing dan mistis. Lebih daripada itu, Tao bersifat lintas budaya. Tidak eksis, praktis, bahkan cara yang ilmiah untuk melihat dunia di tempat kita di dalamnya. Yang ketiga, Tao diartikan sebagai jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Ajaran Tao merupakan ajaran pembinaan kehidupan spiritual bagi seluruh makhluk yang ingin terbebaskan dari segala penderitaan dan pembina kehidupan spiritual hingga pencapaian agung sejati. Tao adalah prinsip semesta yang mencerminkan perubahan. Syed, waktunya udah habis. Sekarang kepada Herlan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya saya meminta izin untuk tidak melakukan share screen sebab saya dari HP. Menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa. Filsafat Tao dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebajikan. Dengan konsep keyakinannya yaitu dari isi kembali isi dan dari kosong yang disebut dengan Wu Wei. Pada intinya hal tersebut menggambarkan hakikat kekuatan hidup yang berdasar melalui penerimaan tanpa pamrih. Dengan memberi tanpa ingin meninggalkan bekas dan tidak mengharapkan balasan apapun. Tidak juga mementingkan diri sendiri saja serta berserah diri. Pemaknaan teologi, filsafat dengan aplikasi teori. Yang pertama, teologi. Teologi adalah ilmu yang sangat berhubungan dengan Tuhan. Dalam buku yang ditulis oleh Gede Puja, disebutkan bahwa teologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan yang di dalam Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu bahwa ilmu yang mengetahui tentang Tuhan dalam Brahma Widya. Filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan dalam suatu agama, manusia yang terlahir ke dunia ini sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi diri dalam segi hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan dalam dunia ini. Di dalam filsafat Tuhan, pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme, kedua, dinamisme, ketiga, totemisme, keempat, politeisme, 5, natural politeisme, 6, henoteisme atau katenoisme, yang ke-7, panteisme, 8, monoteisme, yang ke-9, monisme. Jika dihubungkan kembali dengan konsep filsafat Tao sebagai suatu kepercayaan, menurut Lao Tzu yang memberikan gambaran bahwa Tao ialah asal-usul yang unik tentang dunia. Tao menentukan segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung pada Tao itu sendiri. Tao bersifat universal. Filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikungbio. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa, negara Cina merupakan negara yang memiliki peradaban yang paling tua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.
Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan sebagaimana juga yang terdapat dalam kebudayaan India. Asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao adalah agama dan akar utama dari kebudayaan Tionghoa. Akar historisnya memang harus diakui bahwa Tiongkok Taoisme merupakan salah satu dari apa yang dinamakan 3 ajaran, bersama-sama dengan Buddhisme dan Konfusianisme. Sebagai sebuah ajaran yang mengandung unsur-unsur filosofis dan metafisis, Taoisme diwadahi oleh sebuah kitab suci yang bisa menuntut pemeluknya dalam memahami arti penting kehidupan ini. Prinsip-prinsip ajaran Taoisme dikatakan sebagai filsafat yang paling mistis dan revolusioner yang terungkap dalam ajaran Lao Tzu dan Chuang Tzu pada abad 6 sebelum Masehi. Berbeda dengan Buddhisme, Taoisme merupakan cara atau pandangan tentang dunia karena itu sikapnya lebih terarah keluar terhadap alam dan kodrat. Makna Tao yang kerap kali mewarnai perjalanan agama-agama di dunia sebagai berikut. Yang pertama, Tao dapat diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Dengan kata lain, dalam semboyan Tao adalah mereka yang mengetahui tidak akan bicara, sedangkan mereka yang bicara tidak mengetahui. Yang kedua, Tao diartikan sebagai jalan alam semesta dan juga bisa mengartikan jalan Tao bukanlah jalan yang kuno, asing dan mistis. Lebih daripada itu, Tao bersifat lintas budaya, tidak eksis, praktis, bahkan cara yang ilmiah untuk melihat dunia dan tempat kita di dalamnya. Yang ketiga, Tao diartikan sebagai jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Ajaran Tao merupakan ajaran pembina kehidupan spiritual bagi seluruh makhluk yang ingin terbebaskan dari segala penderitaan dan pembina kehidupan spiritual sehingga pencapaian agung sejati. Tao adalah prinsip semesta yang mencerminkan manusia atau Wu Wei. Terima kasih, Pak. Oke. Waktunya hanya 2 menit ya, 48 detik. Oke, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi masukan dalam rangka memperkaya laporan baca teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita semua yang sudah mendengar bacaan mereka dan mereka laporkan, kita memberi tambahan dari apa yang telah kita baca dari buku Kadek Hema Malini, sehingga nanti tujuan kita mengerti filsafat Hindu etnis Tionghoa ini semakin mendalam. Silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Saya boleh, Pak. Silakan. Baik, Pak. Yang saya baca atau saya pahami dalam kelompok 2 ini atau menelusuri dinamika masyarakat etnis Tionghoa. Jadi di dalam negara Cina merupakan negara peradaban yang baru, yang atau paling tua, karena dengan jumlah penduduknya dunia sehingga dalam filsafat mereka yang bersifat netral yang dialami dalam kehidupan mereka. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan sebagaimana juga terdapat dalam kebudayaan India. Di samping itu sangat kuat dan akan nilai-nilai filsafatnya dalam masyarakat Tionghoa merupakan yang kaya akan prosesi upacaranya atau disebut dalam ritual persembahannya. Menurut Durkheim yang terkait dalam ritual upacara menegaskan bahwa banyaknya aspek yang terkandung di dalam sebutan suatu agama, dan dalam karakteristik agama yang penting adalah agama itu diorientasikan kepada suatu dihargai. Yang penting adalah agama dalam filsafat Cina atau Tionghoa. Masyarakat Cikobio di dalam setiap upacara dipersembahkannya melalui suatu prosesi trans. Prosesi trans ini dilakukan untuk menurunkan Dewa Cengkuk melalui media badan fisik atau suhu asing yang bertujuan untuk menanyakan apakah upacara yang dilakukan sudah sesuai, sudah sempurna, dan tentunya untuk mendapatkan anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan langsung dari Dewa Cengkuk sendiri. Sekian dari penjelasan saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambah? Silakan. Ada lagi yang menambah?
Nggak ada yang mau menambah. Silakan dibuat reaksi seperti ini yang sudah baca bukunya. Yang sudah baca buku ini. Dibuat reaksi seperti ini. Artinya sudah baca buku semuanya. Arti selain yang 5 orang tadi ya. Yang 5 orang tadi juga bikin aja reaksi membaca. Supaya saya hitung. Yang membaca dan melaporkan tadi dan yang sudah baca. 1, 2, 3, berulang-ulangnya ini sebentar ini. 1, Ranseid, Septia, Herlan, Alfredo, Ferdinand, Servina, Nancy, terus. Ini lambat, cepat dia selesai. Atau yang ini supaya lama, yang ini, raise hand aja. Biar lama, raise hand. Biar lama dia. Biar bisa saya hitung. Udah, raise hand. Biar lama dia raise hand. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Ini yang baca ya, yang baca. Silakan buat raise hand lagi, supaya saya lihat. Sudah? Yang 1, 2, 3, Alfredo, Brian, Franceid, Setia, Jaya, Eli Dedi, Herlan, Nancy, Cynthia, Ferdinand, Laura, Widya, Servina. Nah, itu ya. Di luar itu semua, silakan left ruangan ini. Silakan left. Di luar yang saya sebutkan tadi, silakan left. Saya tidak mau mengajar orang yang tidak mau diajar. Silakan left sebelum saya remove. Silakan left. Dan saya anggap saudara tidak hadir dalam perkuliahan ini. Silakan keluar. Tidak mau akan saya remove. Saya remove ya. Oke. Yang tidak mau saya remove. Silakan buat tanda raise hand yang sudah baca. Yang tidak punya raise hand saya akan remove. Kalau tidak Anda buat remove. Kalau Anda masih di sini berarti Anda baca. Kau Jaka Wasin, kau baca apa tidak? Baca. Buat semua apa? Raise hand semua. Supaya saya tahu. Ini yang 2 orang ini baca enggak? Kalau enggak baca, saya remove semua. Oke. Kamu Adi Putra, apakah kamu baca bukunya? Tiur Magdalena, Bukit baca bukunya? Adi Putra dan Tiur, apakah baca bukunya? Baca hanya pertama, Pak. Ya? Pak. Belum siap saya baca, Pak. Oke, keluar dari ruangan ini kalau belum baca. Keluar. Tiur, kau baca bukunya? Tiur, kau baca bukunya? Halo Tiur. Tiur. Halo Tiur. Wah, ini berarti kita remove saja. Oke. Tinggal orang yang mau belajar dengan saya di sini. Baik. Menurutmu bagaimana, Nancy? Apa yang kau tahu dengan hasil bacaanmu? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pertama sekali yang saya tahu itu Pak, bahwa masyarakat Tionghoa itu dasar kejuan mereka itu berdasarkan etika Pak, bukan agama. Selanjutnya pola keagamannya tampak dari keyakinan mereka Pak, di mana mereka itu menganggap bagian alam yang kekal dan berada di baliknya itu. Jadi mereka itu lebih
Suaranya enggak kedengaran. Jaringannya. Pada nilai filsafatnya Pak, Tionghoa ini merupakan masyarakat yang kaya akan prosesi upacara dan ritual. Mereka Terlempar dia. Oke. dan untuk prinsip ajaran Wah, oke, nanti diteruskan lagi ya. Tampaknya kamu belum stabil jaringannya. Brian, tadi kamu yang memberikan respon tadi? Apa yang Ya, Pak. kamu tadi memberi respon tadi kan? Apa, Pak? Kamu tadi yang memberi respon yang pertama, bukan? Saya, Pak. Oh, kamu Elfredo ya? Oke, sekarang Brian, Iya, Pak. apa yang kau tahu tentang filsafat Hindu ini? Silakan. Brian. Baik, Pak. Jadi yang saya ketahui tentang filsafat Hindu Tionghoa ini adalah bahwa pandangan hidup mereka itu berpusat pada apa yang mereka berikan. Dalam pemikiran orang-orang Tionghoa, apa yang mereka berikan itu tidak harus mereka terima. Pandangan mereka itu ketika mereka menerima sesuatu hal, mereka juga tidak merasa pamrih. Bagaimana mereka merasa bahwasanya kehidupan ini berputar. Kehidupan ini tidak hanya mengarah pada apa yang kita berikan, tetapi juga kepada apa yang orang berikan. Bagi pandangan orang-orang Tionghoa juga tentang ketuhanan itu sama halnya seperti tentang orang-orang Hindu. Bagaimana mereka memandang bahwasanya relansasi atau hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dipandang sesuatu hal yang mutlak dan real. Dan itu dapat dipandang dari kehidupan mereka. Ketika mereka mendapat kehidupan masalah, mereka akan mengarahkan permasalahan itu kepada Tuhan. Mereka akan menantikan suatu perubahan yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan juga mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu adalah sosok yang mampu menghidupkan mereka dan tidak jauh dari sisi mereka. Dan juga dalam pandangan orang-orang Tionghoa ini, kehidupan mereka itu dianggap sebagai sesuatu hal yang harus saling menolong, dan semua orang itu harus berpandangan hidup mereka mampu untuk menolong orang lain, bukan hanya sekadar dapat menerima bantuan dari orang lain. Sehingga pandangan hidup mereka itu digambarkan dalam upacara keagamaan mereka, yang bagaimana ketika Tuhan itu datang sendiri bagi mereka untuk membantu mereka, demikian juga mereka harus membantu orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Kelvin, apakah kau baca bukunya? Halo, Kelvin. Kelvin, apakah kau baca bukunya? Halo, Kelvin. Kelvin. Kita remove saja kalau begitu. Oke, ini siapa lagi? Ya, Herlan, bagaimana pendapatmu? Ya Pak, terima kasih. Pendapat saya seperti dalam filsafat ini Pak, masih terdapat pandangan-pandangan Tuhan Pak yang Maha Esa. Itu yang seperti di dalam buku ini ada seperti pandangan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya Pak. Jadi saya rasa filsafat Tao ini berhubungan dengan pandangan-pandangan ini Pak. Jadi lalu di sini ada seperti katanya dari bacaan laporan saya dari sebentar ya Pak, ada konsepnya seperti dari isi kembali isi dan dari kosong kembali kosong yang disebut dengan Wu Wei Pak. Jadi kalau misalnya saya mengartikannya ini seperti kehidupan Pak. Jadi kita mengisi kehidupan kita dan yang kosong kembali kosong ini kita mengisi kekosongan dalam kehidupan kita Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Setia, apa yang kamu mengerti dari filsafat ini? Apakah suara saya kedengaran Pak? Ya.
Iya Pak, menurut saya masyarakat Tionghoa dari buku yang saya baca ialah dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukan agama. Lalu kemudian agama menurut mereka itu adalah filsafat yang disertai sesuatu bangunan atas tertentu yang terdiri dari tahayul-tahayul, dogma-dogma, ketentuan-ketentuan, upacara, serta lembaga-lembaga. Lalu kemudian dalam Taoisme ada perbedaan Taoisme sebagai filsafat yang disebut Tao Chia atau mazhab Tao dengan agama Tao yang disebut Tao Chiao. Ajarannya bukan hanya berbeda melainkan bahkan saling bertentangan. Lalu kemudian Taoisme sebagai filsafat mengajarkan agar manusia mengikuti alam, sedangkan Taoisme sebagai agama mengajarkan agar manusia menentang alam. Nah, sebagai contoh menurut Laoju dan Chuangju, kehidupan yang diikuti, kematian merupakan jalan alam dan manusia hendaknya dengan tenang mengikuti jalan alam ini. Tetapi ajaran pokok agama Tao berupa asas serta cara menghindari kematian yang jelas-jelas merupakan upacara menentang alam. Nah, agama Tao ini berjiwa ilmu pengetahuan, yaitu hendak mendudukkan alam. Lalu kemudian di dalam bagian yang berikutnya yang saya baca ialah di halaman yang 36, di mana di sana dijelaskan agama Tao itu lebih umum dikenal dengan Taoisme. Lalu kemudian akar historisnya memang harus diakui bahwa di Tiongkok Taoisme merupakan salah dari apa yang dinamakan tiga ajaran, bersama-sama dengan Buddhisme dan Konfusianisme. Taoisme mengalami perubahan secara bertahap, secara perlahan, dan merupakan penyatuan yang terus-menerus antara berbagai macam aliran pemikiran kuno di Cina. Lalu kemudian, kekuatan ajaran yang terrefleksi dalam bingkai Taoisme secara tidak langsung juga memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku kemanusiaan masyarakat, sehingga nilai substantifnya yang tergantung di dalamnya membawa perubahan besar bagi penganutnya. Perjalanan sejarah yang panjang ini membuat Taoisme mulai dirilik oleh masyarakat sekitar, sehingga cakrawala pemikiran yang tersirat dari pesan-pesan dasar Taoisme mengakar kuat dengan perlahan dan menjanjikan. Nah, Taoisme selain telah berjasa dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat di Tiongkok selama beribu-ribu tahun, ia juga telah memberikan banyak sumbangan terhadap kemajuan sastra, budaya, ilmu, astronomi, ilmu pengobatan, filsafat, dan cara berpikir masyarakat Tionghoa dimanapun mereka berada. Demikian Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Kepada Wida Marcella, silakan. Apa yang kamu tahu tentang filsafat Hindu ini? Baik Pak, yang saya ketahui dari filsafat Tionghoa ini, masyarakat Tionghoa sangat taat akan nilai-nilai filsafatnya yang kaya akan prosesi, upacara atau ritual persembahyangan. Dan agama di Tionghoa ini ada yang disebut dengan Konghucu, lalu Tao, lalu Buddhis, di mana Konghucu lebih memengaruhi masyarakat Tionghoa dalam hal sosiologis dan etika, yang artinya bagaimana manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia di dunia ini dan menjadi masyarakat. Dan juga kelahiran agama Konghucu ini diawali dengan orientasi akan humanisme, di mana humanisme agama Cina adalah menekankan manusia rasional dengan nilai tertinggi dan sumber nilai terakhir, serta menghindari konsep adikodrati atau supranatural. Dan humanisme Cina memasukkan manusia sebagai bagian dari alam, sehingga menyatu dengan alam dan juga adikodratinya. Dan juga menurut tradisi filsafat Cina, tugas filsafat bukan untuk menambah pengetahuan positif, melainkan untuk menaikkan taraf jiwa sebagai suatu upaya untuk menggapai sesuatu yang terdapat di balik dunia nyata dan untuk meraih nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai susila. Sekian Pak dari saya. Oke. Sekarang Jaya, Parapat, apa yang kau tahu tentang filsafat Hindu ini? Baik Pak. Menurut saya Pak, filsafat Cina adalah suatu filsafat yang diturunkan oleh orang tua atau nenek buyut kepada orang Cina pada zaman dulu. Seperti pada buku ini dijelaskan bahwasanya
orang Cina itu percaya bahwasannya akan adanya ada roh yang akan membantu mereka dalam hidup mereka. Itu dapat kita lihat dalam prinsip mereka dalam animisme, di mana mereka berkeyakinan akan adanya roh dari segala sesuatu yang ada di alam ini, baik itu roh orang mati, roh dari tumbuhan, roh dari pohon, atau yang lainnya, Pak. Di mana di sini mereka menganggap bahwasannya apa saja yang ada di dunia ini diciptakan oleh suatu energi yang lebih kuat dari mereka, dan mereka harus menghargai itu. Di mana kita dapat melihat sekarang bahwasanya orang Cina saat ini sangat mengembangkan sekali hutan mereka, dan saat ini hutan Cina adalah salah satu hutan yang sangat terkenal di dunia karena sangat besar dan sangat indah. Dan juga mereka percaya dengan paham Hinduisme, di mana mereka berkeyakinan bahwasannya ada kekuatan-kekuatan lain yang ada di dunia ini. Itulah yang ada dalam orang Hindu, di mana mereka percaya bahwasannya Buddha ini mempunyai kekuatan yang dapat menyembuhkan, Buddha yang ini dapat memberikan mereka keselamatan, Buddha yang ini dapat memberikan mereka jalan kesuksesan, Pak. Di sini juga dijelaskan bahwasannya orang itu juga percaya tentang teotetisme, Pak, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya adanya ramalan tentang bintang. Mereka percaya bahwasanya adanya ramalan bintang yang dapat mengukur bagaimana hidup mereka ke depan. Sampai saat ini orang Cina juga masih percaya tentang hal ini, Pak, di mana mereka percaya bahwasanya jika seorang lahir pada bulan ini, ditandai dengan ini, maka dia akan menjadi orang seperti ini. Mereka juga mempunyai banyak sekali pemahaman, Pak. Itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Oke, baik. Pak Jamut, silakan. Apa yang kau tahu? Apakah kau baca bukunya? Pak Jamut? Halo, Pak Jamut? Pak Jamut, apakah kamu tahu? Apakah kamu masih berada bersama kami? Pak Jamut? Oke, remove saja. Eri Dedi, silakan. Apa yang kamu tahu tentang filsafat India? Ya Pak, pada laporan bacaan yang telah saya baca Pak, pada pandangan ini ada dinamakan filsafat ketuhanan Pak. Di sini dikatakan bahwa ketuhanan pandangan tentang Tuhan yang Maha Esa beraneka macam. Ada yang dinamakan animisme, dinamisme, dan totemisme, dan juga masih banyak yang lain akan kepercayaan-kepercayaan, Pak. Juga dikatakan ada yang dinamakan Tao. Tao ini menentukan segala sesuatu, dan segala sesuatu bergantung pada Tao, dan merupakan pengembangan dari pandangan Tao itu sendiri. Artinya saya telah baca, Tao tidaklah bisa dimengerti dengan akal budi dan panca indera manusia. Dan juga Tao dapat bergerak maju dari hari ke hari menurut pandangan ini. Pengenalan atas pandangan Tao ini membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan yang kognitif. Tao tidak memiliki kehendak ataupun tujuan manusia. Tao menyelesaikan tugasnya tetapi tidak mengklaim kredit darinya. Juga di sini dikatakan bahwasanya Tao memberikan pakaian dan makanan kepada semua hal, tapi tidak mengklaim menjadi penguasa atasnya. Dan juga dikatakan bahwa Tao bukanlah seperti Tuhan yang menciptakan dunia dengan tujuan tertentu. Ya, Pak, sekian dapat saya sampaikan, Pak. Oke, terakhir, Jaka Wasim. Apa yang kau tahu tentang filsafat India? Pak,
yang saya ketahui tentang filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa, berdasarkan filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa dalam negara Cina merupakan perubahan yang sangat baik. Nah, dengan jumlah penduduk juga di sana banyak. Bagi orang Cina, filsafat dan cara berpikir tidak dapat dipisahkan. Di samping itu sangat kuat akan nilai-nilai filsafat. Dalam masyarakat Tionghoa merupakan kaya akan upacara atau disebut dalam ritual persembahannya. Nah, di sini di situ dalam ritual upacara menegaskan bahwa banyak aspek yang terkandung di dalam suatu agama. Dalam filsafat Cina atau Tionghoa, masyarakat Cingko Bio di dalam setiap upacara dipersembahkan melalui suatu prositran atau prosesitran ini dilakukan untuk menurunkan dewa atau tengkuh melalui media badan. Nah, terima kasih Pak itu Pak. Oke, tadi Radela belum ya? Silakan, Radela, apa yang kau tahu tentang? Belum Pak. Baik Pak. Silakan. Baik Pak. Menurut pendapat saya tentang filsafat ini, filsafat dalam ketuhanan dalam etnis Tionghoa sebagai suatu cara pandang tentang aturan dan jalan menuju kebaikan. Tuhan yang transenden berdasarkan sifat pragmatisme masyarakat etnis Tionghoa hanyalah bersifat kebaikan yang murni tanpa harus mengharapkan imbalan. Filsafat ini memiliki hubungan yang erat dan sinkron, bahkan mirip dengan filsafat ketuhanan dalam agama Hindu, baik dalam aspek ketuhanan maupun kosmologinya. Namun, meski berada dalam keluarga besar Hindu, tetapi budaya masyarakat Tionghoa tetap lekat dengan sangat kuat, serta membentuk identitas baru bagi mereka, yakni sebagai masyarakat Tionghoa Hindu. Dengan kata lain, mereka tetap percaya akan agamanya, tapi secara budaya, mereka mempertahankan hal tersebut tanpa harus ikut terpengaruh dalam budaya Hindu India. Contohnya saja Hindu yang berada di Bali atau di Indonesia, contohnya di Bali. Sekian pendapat saya, Pak. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar banyak masukan ya, sehingga kita akan boleh mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini untuk melihat bagaimana filsafat Hindu dalam etnis Tionghoa di Bio, Jakarta. Dari masukan-masukan itu, saya akan memberikan beberapa catatan dari apa yang telah kalian baca dan kita tambahkan dari bacaan yang disampaikan oleh Kadek ya, Kadek Halmamin, aduh saya lupa namanya, Hema Malini, Kadek Hema Malini, ini namanya agak sulit. Kadek Hema Malini ya, Kadek Hema Malini. Nah, kita mulai dari cerita bagaimana Kadek Hema Malini hendak menelusuri dinamika Hindu Tionghoa. Nah, itu dimulai dari imigrasinya masyarakat Tionghoa dari Cina ke Indonesia, khususnya yang berada di Medan, karena mereka pertama kali tinggal di Medan. Dan kemudian mereka mengalami persoalan ketika era Orde Baru harus memilih salah satu agama yang resmi di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Lalu mereka membawa tradisi Tao dari Cina. Apakah mereka memilih salah satu dari agama ini? Lalu akhirnya mereka memilih agama Buddha. Tetapi setelah mereka menjalani kehidupan beragama Buddha, tampaknya filsafat Tao itu tidak bisa cocok dengan iman mereka. Karena di Buddha itu ada pengajaran trans dan kerauhan. Nah, budaya trans dan kerauhan itu sangat tidak cocok dengan etnis Tionghoa. Nah, karenanya mereka menjumpai Gede Puja, Dirjen Dimas Hindu dan Buddha kala itu untuk meminta nasihat. Lalu Gede Puja memberikan nasihat supaya mereka memasuki agama Hindu, karena di agama Hindu ada banyak kesamaan antara filsafat Taoisme dengan agama Hindu. Lalu mereka menerima itu
menerima ajaran itu lalu mengikuti ajaran Sanata Dharma dengan melakukan sudi wadani. Itu mereka lakukan. Dari cerita ini, Kadek Hema Malini hendak melihat bagaimana perjumpaan filsafat Taoisme dengan Buddha dan Hindu. Secara khusus perjumpaan itu dengan Hindu. Ini fenomena yang menarik untuk ditelisik atau ditelusuri menurut Kadek Hema Malini. Nah, mengapa sekarang dari Medan mereka pindah ke Jakarta? Di Jakarta mereka tinggal di Bio. Bio itu sebuah tempat di Jakarta. Lalu di iman Taoisme mereka disebut percaya kepada Cikung. Dewa Cikung ini adalah dewa tertinggi yang memberi mereka kesehatan, harta, dan sebagainya. Karena mereka percaya dewa Cikung ini adalah dewa pengembara yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan watak periang. Lalu, karena mereka yakin kepada dewa Cikung dan mereka beribadah di Bio, lalu mereka sebutlah namanya Dewa Cikung Bio. Nah, ini sebuah komunitas baru etnis Tionghoa di Jakarta. Lalu mereka mendirikan pura pertama yang di Bio itu namanya Pura Dewa Cikung Bio. Nah, inilah yang menjadi menarik untuk ditelisik. Dari paparan yang disampaikan oleh Hema Malini, dia menelisik tentang bagaimana filsafat Hindu dan filsafat Taoisme itu mengalami dinamika. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi kalau bab 2 ini sebenarnya soal filsafat ketuhanan, kalau soal teologi tak usah dibahas. Karena itu kan sudah sering kali dibahas. Yang penting kita melihat sekarang adalah bagaimana filsafat Hindu dan Taoisme itu menyatu. Nah, itu dia mulai dari filsafat ketuhanan. Nah, bagaimana pemahaman Taoisme, suku etnis India, etnis Tionghoa, setelah bertemu dengan Hindu, maka Kadek mengatakan akan terjadi vakinosum et tremendum. Ini pengalaman ketuhanan mereka. Filsafat ketuhanan orang etnis Tionghoa itu mengalami vakinosum et tremendum. Apa itu vakinosum? Manusia secara fisiologis itu ingin mendekat dengan Tuhan. Itu vakinosum. Lalu orang yang mendekat dengan Tuhan itu sebagai manusia juga ingin menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Atau kepada Tuhan itu ada rasa takut atau ketaatan. Itu tremendum. Jadi dengan demikian dia mengatakan fenomena vakinosum et tremendum yang dimiliki oleh etnis Tionghoa itu perlu ditelisik lebih mendalam. Karena ini akan menjadi sebuah filsafat baru. Karena pertemuan antara Hinduisme dengan Taoisme dengan vakinosum et tremendum tadi. Nah, ini yang dia lakukan. Lalu dalam penelitiannya itu Hema Malini menggunakan beberapa teori. Nah, teori yang dia gunakan adalah teori interaksionalisme simbolik, teori religi, kemudian teori yang ketiga adalah teori kekuasaan simbolik. Dari penggunaan ketiga teori ini, maka dia akan menemukan nanti bagaimana filsafat etnis Tionghoa yang tinggal di Cikung Bio itu. Nah, dia mulai membahas dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Nah, apa itu dasar-dasar filsafat ketuhanan? Dia mengatakan begini, dalam sebuah disertasi yang ditulis oleh CC, terlihatlah bahwa filsafat keagamaan oleh Tionghoa dalam pemahaman Taoisme yang sudah bertemu dengan Hinduisme itu, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki banyak aspek. Tuhan itu memiliki banyak aspek. Aspek apa itu? Tuhan totalitas yang disebut Tao, lalu Tuhan yang transenden disebut Tian, lalu Tuhan yang imanen disebut Tian Te, lalu Tuhan yang representatif disebut Tian Chu, Tuhan moralitas disebut Tian Tao, Tuhan uncentral atau familial disebut Tian Kong, dan Tuhan yang personal disebut Tian Liang. Ini filsafat ketuhanan yang mereka pahami,
oleh etnis Tionghoa yang tinggal di Biau. Nah, kemudian dia melihat lagi filsafat ketuhanan itu, bahwa tadi sudah dikatakan bahwa bagi etnis Tionghoa, mereka tidak peduli dengan agama. Yang mereka fokuskan ialah soal etika. Nah, itu ya, soal etika. Itu tadi sudah disampaikan teman-teman itu, bahwa mereka tidak mempersoalkan soal keagamaan, tetapi lebih menekankan kepada etika. Nah, itu menurut pemahaman atau penelitian Sese ini ya, bagi masyarakat Tionghoa, dasar kejiwaan mereka adalah etika, bukannya agama. Nah, ini terjadi perubahan nanti yang mendalam. Jadi agama itu bagi mereka selalu mengurusi hal-hal administrasi, doktrin-doktrin, bahkan takhayul-takhayul katanya. Tapi etika itu sangat penting karena mengatur kepada kemanusiaan. Bahkan dunia barat memandang Taoisme itu sebagai agama yang kurang atau masyarakat yang kurang memerhatikan agama dibanding bangsa-bangsa lain. Itu etnis Tionghoa itu. Nah, kemudian dari asal-usul filsafat Taoisme tidak perlu kita bahas karena itu sejarah. Tetapi kita akan lebih fokus nanti bagaimana pengaruh daripada Taoisme itu. Nah, prinsip-prinsip Taoisme pun tidak perlu karena ini menjadi sejarah ya. Nah, yang terakhir ini bab 4-nya ini nanti akan kita lihat bagaimana pertemuan antara filsafat timur ya, artinya filsafat timur itu agama Hindu dengan filsafat Taoisme itu. Apa yang terjadi? Filsafat Tao dalam tataran praktis kehidupan masyarakat Tionghoa di Cikungbio. Nah, terjadi pemahaman baru bahwa simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa. Jadi simbolisme itu menentukan. Maka nanti mereka menganggap bahwa dunia ini dipenuhi dengan simbol-simbol. Nah, dia mengatakan begini, atau mereka mengatakan begini, benda-benda suci dipandang memiliki keunggulan dibandingkan dengan benda-benda profan, baik dalam hal kekuatan maupun kehormatan. Nah, ini. Apa itu benda-benda suci? Ini dijelaskan di sini. Nah, totemisme mencakup aspek esensial dari agama, yaitu pembagian segala sesuatu menjadi sesuatu yang suci, sakral, dan yang tidak suci, profan. Konsep roh, jiwa, mitos, dan ketuhanan, pemujaan kalt, negatif, praktik-praktik asketik, ritus-ritus komunitas, ritus-ritus imitatif, ritus-ritus komemoratif. Nah, berbicara soal simbol. Nah, bagaimana simbol itu terlihat? Nanti mereka katakan, nanti akan kita lihat di bawah. Nah, mereka berprinsip bahwa penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa sangat berperan penting. Ritus-ritus prosesi upacara mereka penuh dengan penggunaan simbol-simbol. Simbol-simbol memiliki makna tersendiri. Nah, ini ya. Bagi masyarakat ini simbol merupakan perantara sebagai penghubung antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Antara manusia di dunia yang dengan roh leluhur, dewa-dewa dengan Tie Kongnya atau Tuhan. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol sebagai saluran penyambung antara yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan, dengan yang duniawi dengan yang ragawi, surgawi. Ini yang menarik dari pertemuan antara filsafat Hindu dan Taoisme tadi. Ini contoh-contoh. Ini mobil-mobilan dan rumah-rumahan sebagai pelengkap dalam upacara. Jadi mobil-mobilan ini dibeli seharga mobil dunia. Kalau misalnya meninggallah orang tuanya itu supaya bisa naik mobil di surga, dibelilah harga mobil seharga mobil dunia. Kalau mobil ini misalnya harga 300 juta, ini dibeli 300 juta kepada pendetanya atau biksunya. Lalu nanti dibuat upacara, dibakar, sehingga nanti orang yang meninggal itu di surga naik mobil seharga 250 juta tadi. Nah, ini simbol yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Menyambung jiwa roh kita dengan nenek moyang, bahkan kita bisa mengirim handphone atau tablet atau apapun rumah untuk mereka yang sudah meninggal. Ini simbol. Nah, ini real ini. Jadi banyak mereka yang menggunakan ini. Nah, ini sebagai contoh ya dalam rangka simbol-simbol.
Nah, kemudian selain simbol-simbol, mereka juga menggunakan konsep dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikung Bao. Nah, konsep dewa-dewa dalam masyarakat Cikung Bao itu sudah jelas. Cikung Bio itu adalah dewa yang mereka sembah. Ya. Jadi itu yang menjadi sesembahan mereka. Padahal agama Hindu kan tidak menyembah Cikung Bio, mereka harus menyembah Siddhartha Gautama atau Sanata Dharma. Kan itu menggunakan Siddhartha atau Sindu Dewi tadi, Sindidani tadi melakukan tradisi Hindu tadi. Mereka tidak, mereka membuat Cikung Bio. Nah, dan Cikung Bio itulah yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Bahkan Cikung Bio merupakan pura pertama bagi Hindu etnis Tionghoa di Jakarta. Nah, ini ya. Nah, Cikung Bio mempunyai 2 ruang utama. Ruang utama itu yang ruang pertama itu digunakan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Ruang ini menghadap ke jalan raya, tempat pemujaan yang sering disebut altar utama sebagai perlambang tempat beristananya Sang Hyang Widi atau disebut dengan Tiang Kong Wei. Lalu kemudian ruang yang kedua adalah tempat untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Itu di Cikung Bio yang di Jakarta itu. Nah, itu soal dewa-dewi mereka. Bahkan mereka dewa-dewi mereka itu ada Dewi Kuan Yin, Buddha Maitreya, 18 dewa nakal, 18 dewa suci, Kuang Ting Kong, Chi Kong Wakut, Tan Tong Ji Pe, dewa bumi, Long Futok, dan semuanya. Itu banyak sekali nih. Nanti siapa itu nanti disebut dengan dewa-dewa di bawah ini. Itu mereka sebut dengan dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Nah, selain dewa-dewa yang menjadi pertemuan antara filsafat Hindu dan Taoisme tadi, mereka juga bertemu dalam hal ini ke bawah jauh ya. Ini doa pujaan dalam persembahyangan masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Nah, doa-doa mereka itu berbeda dengan tradisi Hindu. Nah, dalam tradisi Cikung Bio, tradisi mereka menganggap bahwa tujuan bersembahyang adalah untuk berdialog, melaporkan dan memohon. Jadi ketika mereka bersembahyang kepada Cikung Bio, mereka itu sedang berdialog, berbicara, bermohon dan melaporkan isi hatinya. Bahkan doa yang diutarakan itu begitu natural, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan teman sederajat, sepantaran satu umur, satu usia dengan kita. Padahal dalam orang Hindu, pengucapan mantra ataupun doa merupakan salah satu syarat yang harus dalam suatu persembahan ataupun upacara di samping yantra dan tantra. Jadi bagi orang Hindu itu doa itu bukan hanya memberikan permohonan kepada teman sejawat, tapi itu ritus yang mengucapkan doa-doa. Nah, itu yang digunakan oleh Hindu. Ada doa, ada mantra. Mantra itu merupakan pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa dan dewi tertentu. Nah, sementara tadi orang etnis Tionghoa tadi tidak. Bagi mereka itu doa itu hanyalah untuk berdialog, melaporkan dan memohon. Seolah-olah mereka bercakap-cakap dengan teman yang sederajat. Bagi Hindu tidak. Doa itu, sembahyang itu berbicara dengan orang atau Tuhan ya, yang bukan sederajat dengan kita. Nah, itu dalam doa atau dalam perkataan mereka. Nah, nanti kalian lihatlah doa-doa itu mereka lakukan. Berbeda itu dengan Hindu. Lalu berikutnya ialah upacara dan ritual masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Bagaimana upacaranya? Berbeda dengan upacara ritual Hindu. Nah, kalau mereka misalnya masyarakat Cikung Bio ini dalam proses sembahyang mereka selalu dilakukan tanggal 1 dan tanggal 15. Berdasarkan penanggalan kalender Cina yang disebut dengan Cie Cap Go. Jadi hanya tanggal 1 dan tanggal 15 mereka menyembah, selain itu tidak. Nah, ini padahal di dalam agama Hindu disebut dengan purnama. Makanya di bulan purnama.
dan bulan mati yang disebut dengan tilem. Beda. Jadi orang-orang Tionghoa di bio ini tidak mengenal istilah purnama dan tidak mengenal istilah tilem. Ada bulan mati, ada bulan hidup. Mereka tidak mengenal itu. Nah, di dalam ritual upacara Tionghoa yang tidak kalah pentingnya untuk diobservasi adalah hari-hari suci yang mereka rayakan. Jadi hari-hari suci yang mereka rayakan itu juga berbeda dengan hari-hari suci yang dirayakan oleh orang-orang Hindu. Nah, misalnya di sini yang mereka lakukan perayaan mereka adalah Imlek, ya kan? Imlek, Cap Gome, Cengbeng, Cengmei, Cuko, Tiongchu, Chungse. Itu yang mereka rayakan, bukan perayaan-perayaan Hindu. Nah, itu yang berikut. Lalu yang terakhir yang mereka lakukan perbedaannya ialah soal kitab suci mereka. Nah, masyarakat Tionghoa yang tinggal di bio itu tidak memiliki kitab suci. Kalau agama Hindu memiliki kitab suci. Karena bagi mereka yang terpenting adalah ayat suci, bukan kitab suci. Nah, jadi yang terpenting bagi mereka bukan soal kitab sucinya, tapi ayat sucinya. Ini yang penting. Nah, jadi berbeda dengan Hindu. Kalau Hindu punya Tripitaka misalnya. Kalau mereka tidak punya kitab sucinya. Tapi yang penting bagi mereka ialah ayat suci. Ayat suci ditemukan di mana saja. Di alam ini. Termasuk di dalam agama lain. Dan bahkan dapat muncul di dalam bencana alam. Atau peristiwa kejahatan sekalipun. Ada di situ ayat suci. Beda kan filsafat mereka kan? Nah, ini yang kalian tidak munculkan dalam laporan kalian. Nah, sehingga kita tidak sampai pada tujuan yang kita mau capai soal filsafat Hindu etnis Tionghoa ini. Nah, dengan demikian, dengan apa yang saya tambahkan, semakin mendalami bagi kalian apa artinya itu filsafat Hindu dan filsafat Tao yang dianut oleh teman-teman masyarakat Tionghoa di bio. Gitu ya, sehingga nanti akan menambah pengetahuan kalian apa sebenarnya filsafat Hindu yang dipahami oleh etnis Tionghoa di bio. Lalu bagaimana perjumpaan filsafat Hindu dalam perjumpaan mereka dengan agama Taoisme. Ini menjadi filsafat Timur. Dengan demikian filsafat Timur itu seperti saya katakan di awal perkuliahan kita adalah sangat unik. Falsafah hidup orang Timur itu akan berdinamika karena bertemu dengan masyarakat, konteks, dan budaya. Misalnya contoh, kalau Islam itu dilarang makan apa? Makan babi kan? Iya, Tapi di Papua, Islam bisa makan babi. Nah, ini dinamika perjumpaan filsafat agama dengan konteks budaya masyarakat. Jadi jangan heran kalau misalnya Islam di Papua itu makan babi. Karena mereka izinkan. Karena bertemu dengan budaya yang mengharuskan mereka makan babi. Tapi nanti mungkin 50 tahun yang akan datang dilarang. Tapi sekarang dalam konteks Islam mereka, perkembangan Islam, ya harus diterima makan babi. Nah, kira-kira demikianlah mereka yang tinggal di bio kemarin, orang-orang Cina itu. Jadi mereka mengalami dinamika perjumpaan dengan masyarakat. Sehingga agama yang mereka pahami dari Cina, Taoisme itu bertemu dan masuk mereka ke dalam agama Hindu, tapi mengalami dinamika pembauran. Sehingga terjadilah pandangan hidup baru yang mereka pahami. Ya, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat berguna, bermanfaat bagi saudara-saudara. Minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester. Dipersiapkanlah supaya berhasil dengan baik. Oke, silakan Konti menutup dengan doa atau memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk menutup kita saya minta kepada Wida untuk membawa doa kita. Ayo Pak. Silakan Wida. Baik Pak. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari, pada siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih yang masih bisa kami rasakan pada siang hari ini Tuhan, di mana kami telah selesai dalam perkuliahan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan
dalam materi yang telah diberikan oleh dosen kami. Semoga kami dapat menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi ilmu bagi kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan dengan dosen kami, berikanlah beliau panjang umur, sehat selalu, dan murah dalam rezeki dan kesabaran dalam mendidik kami anak-anak ini. Begitu juga Tuhan dengan kedua orang tua kami yang sedang bekerja di kebun dan juga dimanapun Tuhan, kiranya akan menyertai mereka, berkati pekerjaan tangan mereka, dan berikan mereka rezeki serta kesehatan. Segala harapan dan cita-cita kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sekalian. Amin. Oke ya, selamat siang. Joshua, Jehobu, Joshua, Horas. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Horas, Pak. Selamat siang, Pak.